Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kalian melihat besi yang awalnya bagus, tetapi lama-kelamaan mengalami perkaratan dan rapuh? Nah, menurut teman-teman, besi yang berkarat ini apakah memiliki massa yang sama, ataukah memiliki penambahan massa atau pengurangan massa? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari simak presentasi dari saya, Kurniawan Ajunugroho, dengan NIM 225055943 TK55407 mengenai percobaan uji korosi suatu material. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk menentukan nilai laju korosi suatu material, memahami pengaruh konsentrasi terhadap laju korosi suatu material, dan mengkategorikan ketahanan korosi suatu material. Tapi sebelum memasuki presentasi, alangkah baiknya kita memahami dasar teori dari apa itu korosi. Korosi yaitu proses degradasi atau pengerusakan material yang disebabkan oleh reaksi kimia dengan unsur-unsur lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa korosi tidak hanya perkaratan, tetapi segala unsur atau segala jenis degradasi atau perusakan material. Dan salah satu cara untuk menghitung laju korosi suatu material adalah dengan menggunakan pengujian immersion corrosion, yaitu mencelupkan benda uji ke larutan pengkorosi. Laju korosi dapat dihitung dengan penggunaan persamaan VK atau laju korosi sama dengan K kali M dibagi A kali T kali D, di mana K adalah konstanta peubah waktu dari milimeter per sekon menjadi milimeter per tahun, dan M adalah perubahan massa sebelum dan sesudah uji korosi. A adalah luas permukaan atau luas penampang dari benda uji, T adalah lama waktu uji, dan D adalah berat jenis dari benda uji. Kemudian untuk ketahanan korosi sendiri memiliki beberapa kategori, yaitu mulai dari luar biasa jika kecepatan korosi kurang dari 0,02 mm per tahun, dan jelek sekali jika lebih dari 5 mm per tahun. Kemudian alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu logam besi sebagai benda uji, HCl 37% dan aqueous sebagai larutan pengkorosi, gelas kaca sebagai wadah untuk uji korosi, dan perangkat furnace sebagai pemanas benda uji, serta neraca digital untuk mengukur massa dari benda uji sebelum dan sesudah uji korosi. Kemudian untuk prosedur percobaan yaitu pertama kita mengukur keempat sampel sebelum diuji korosi, baik dari dimensi maupun massanya. Kemudian memanaskan benda uji dengan furnace atau tungku dengan suhu target sebesar 200 derajat Celcius. Selagi menunggu pemanasan, kita juga menyiapkan larutan korosi atau HCl dengan 4 konsentrasi yang berbeda. Setelah benda mengalami pemanasan maksimum, kemudian mengeluarkan dan memasukkan masing-masing sampel ke dalam larutan HCl yang berbeda selama 10 menit. Setelah itu mengukur berat sampel setelah uji korosi. Dan didapatkan data pengamatan berupa diameter, tinggi, massa awal, dan massa akhir untuk masing-masing benda uji, dan juga komposisi dari larutan untuk konsentrasi 4%, 6%, 8%, dan 10% sebagai berikut, dan juga suhu maksimum yang didapatkan yaitu 194 derajat Celcius. Jadi tungku yang digunakan tidak bisa sampai ke 200 derajat Celcius. Kemudian masuk ke analisis data, awalnya kita menghitung untuk konsentrasi HCl sebesar 10%. Pertama kita menghitung kadar volume dari HCl konsentrasi 10%, yaitu didapatkan 2,7 mm, dan aqueous yang dibutuhkan untuk konsentrasi tersebut yaitu 8,3 ml. Kemudian untuk pengurangan berat spesimen adalah selisih dari massa awal dan massa akhir benda sebelum dan sesudah korosi, yaitu didapatkan 0,0116 gram, dan dimensi logam yaitu luas permukaan berbentuk tabung dengan persamaan seperti biasa didapatkan 10,1518 cm persegi dengan ketidakpastian 0,0472 cm persegi. Kemudian diubah satuannya menjadi milimeter persegi. Didapatkan 1015,18 plus minus 4,72 mm persegi. Kemudian mencari volume tabung dengan persamaan seperti biasa yaitu didapatkan 1,9250 cm3 dengan ketidakpastian 0,0175 cm3. Kemudian satuannya diubah menjadi milimeter kubik didapatkan 1925 plus minus 17,5 mm3, dan mencari berat jenisnya dengan membagi massa awal
dengan volume tabung, yaitu didapatkan 7,3835 gram per cm kubik dengan ketidakpastian 0,0673 gram per cm kubik, dan satuannya diubah menjadi gram per milimeter kubik, yaitu 0,0073835 plus minus 0,00000673 gram per milimeter kubik. Kemudian mencari kelajuan korosi dengan persamaan seperti pada dasar teori, yaitu VK sama dengan K kali M dibagi A kali T kali D. Didapatkan 83,2033 mm per tahun dengan ketidakpastian 16,7273 mm per tahun. Ini untuk konsentrasi HCl 10%. Dengan cara yang sama, didapatkan hasil sebagai berikut untuk konsentrasi HCl 4%, 6%, dan 8%. Kemudian masuk ke pembahasan, yaitu faktor penyebab korosi antara lain adalah konsentrasi air dan oksigen, pH atau keasaman, suhu atau temperatur, dan keberadaan elektrolit dalam lingkungan. Reaksi yang terjadi yaitu Fe dalam bentuk solid ditambah dengan 2HCl dalam bentuk aquos menghasilkan FeCl2 dalam bentuk aquos dan H2 dalam bentuk gas. Fe di sini mengalami kenaikan bilangan oksidasi sehingga berperan sebagai reduktor, dan H mengalami penurunan bilangan oksidasi dan berperan sebagai oksidator. Dari pengamatan yang dilakukan, terlihat bahwa ada penurunan berat untuk masing-masing sampel. Meskipun jumlahnya sangat sedikit, itu sudah menunjukkan bahwa uji sampel ini mengalami korosi. Tetapi dalam hukum kekalahan massa, harusnya massa awal dan massa akhir itu memiliki besar yang sama, tetapi kenyataannya memiliki selisih yang sangat sedikit, sehingga bisa diketahui bahwa massa yang hilang tersebut berubah menjadi gelembung oksigen. Sesuai dengan persamaan reaksi di sini, terdapat H2 dalam bentuk gas dan juga larutan korosi yang berubah menjadi lebih keruh. Dan dari pengolahan data diperoleh nilai laju korosi untuk setiap konsentrasi, yaitu sebagai berikut. Dan bisa dikategorikan bahwa logam besi yang menjadi sampel uji yaitu memiliki ketahanan korosi yang sangat rendah. Untuk kesimpulan dari percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa laju korosi dari benda yang digunakan yaitu sebagai berikut, dan bisa disimpulkan juga bahwa benda yang digunakan masuk ke kategori ketahanan korosi yang jelek sekali karena bernilai lebih dari 5 mm per tahun. Dan dari sini kita bisa menjawab pertanyaan di awal video tadi bahwa besi yang mengalami perkaratan juga mengalami pengurangan massa, akan tetapi massa yang hilang ini tidak benar-benar hilang, akan tetapi berubah menjadi bentuk lain, yaitu menjadi gas dan juga terlarut dalam larutan pengkorosi. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.